Kira-kira, apakah pasar kripto sudah memasuki masa ketakutan, atau justru ini adalah peluang emas untuk para pelaku pasar yang sabar menunggu momen terbaik? Hari ini tanggal 14 November 2025, tepat saat Bitcoin diperdagangkan di kisaran $99.000 Amerika. Kita akan membahas situasi pasar terkini, menganalisis beberapa indikator siklus kripto terpenting, dan juga melihat trading plan detail untuk Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, XRP, serta Dogecoin. Simak terus sampai akhir supaya tidak ketinggalan insight penting. Ingat, semua analisis dalam video ini bertujuan untuk edukasi dan menambah wawasan, bukan sebagai saran investasi langsung. Risiko dan keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan masing-masing. Nikmati proses belajarnya dan tetap gunakan pertimbangan mandiri sebelum bertindak. Kita mulai dulu dengan Fear and Greed Index yang saat ini ada di level 25, yaitu zona fear atau ketakutan. Kalau angka indeks ini berada di kisaran 20-40, artinya pelaku pasar cenderung merasa takut dan cemas, tidak berani masuk banyak ke pasar, bahkan cenderung menahan modal. Menariknya, walaupun tahun ini indeks sempat menyentuh angka sangat tinggi di 88 alias extreme greed, sekarang sudah turun jauh, menandakan pasar sedang dalam suasana penuh kehati-hatian. Dalam konteks saat ini, indeks fear seperti ini justru seringkali membuka peluang bagi trader berpengalaman yang tahu bagaimana memanfaatkan tekanan jual berlebihan. Sekarang, mari masuk ke indikator siklus yang selalu menarik perhatian, Pi Cycle Top. Singkatnya, Pi Cycle Top adalah indikator on-chain yang menganalisis rata-rata pergerakan harga Bitcoin jangka panjang, khususnya moving average 110 hari dan 2 kali lipat dari moving average 350 hari. Ketika kedua garis ini berpotongan atau hampir bersentuhan, diyakini menjadi peringatan keras kalau pasar sudah sangat overheat, alias mendekati potensi puncak siklus. Untuk hari ini, moving average 110 hari ada di $113.242, sementara 2 kali lipat moving average 350 hari ada di $205.821. Jaraknya masih cukup jauh, artinya secara hitungan Pi Cycle Top, pasar belum menunjukkan tanda BTC sudah mencapai puncaknya. Selanjutnya, kita bahas Puel Multiple. Puel Multiple ini mengukur pendapatan miner Bitcoin harian dibandingkan rata-rata dalam 1 tahun, sering dipakai untuk menilai apakah reward miner sedang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Angka Puel Multiple di bawah 1 biasanya terjadi di fase bottom, sedangkan di atas 2,2 sering terjadi di puncak. Hari ini, angka Puel Multiple di 1,05, jadi masih sangat jauh dari area overheat. Artinya, Bitcoin belum masuk fase euforia teratas dalam siklusnya, dan tekanan jual oleh miner juga tidak berlebihan. Dari 30 indikator utama, mari kita bahas 3 yang paling menarik. Yang pertama, Bitcoin Ahron 909 Index. Nilainya sekarang 0,69. Untuk mencapai sinyal puncak siklus, angka ini mesti di atas 4. Artinya, kita masih sangat aman dari indikasi bubble atau siklus puncak menurut indikator ini. Indikator kedua, ETF to BTC ratio, berada di 7,65%. Target ekstrimnya 3,5% ke bawah. Artinya, walaupun minat ETF terhadap Bitcoin cukup besar, namun belum memberikan tekanan jual signifikan yang biasanya terjadi di puncak euforia. Dan yang ketiga, Bitcoin Bubble Index, sekarang di 13,48. Standar siklus puncak baru tercapai kalau indeks ini berada di 80. Jadi, semua indikator menegaskan satu hal, pasar belum dalam kondisi puncak, dan malah masih banyak ruang potensi ke depan. Jika dilihat dari keseluruhan indikator siklus top, belum ada satupun yang menunjukkan sinyal jual. Seluruh 30 indikator utama juga masih menahan sinyal hold dan belum ada yang trigger ke arah sell, sebuah tanda konfirmasi bahwa probabilitas puncak siklus masih sangat rendah untuk saat ini. Sekarang kita masuk ke bagian trading plan untuk beberapa koin utama. Pertama, Bitcoin versus USDT.
Entry ideal berada di 99.305 dengan stop loss di 96.700. Potensi ambil untung ada di 102.000, 106.000, dan 111.000. Analisa teknikal saat ini menunjukkan kondisi oversold dengan RSI di bawah 35 dan harga bergerak di sekitar lower Bollinger Band. Skenario ini menawarkan risk-reward 2,8 dengan probabilitas reversal naik yang cukup menjanjikan bila menembus resistance 4 jam terakhir. Untuk Ethereum versus USDT, level entry di 3.220, stop loss di 3.039, dan take profit di 3.400, 3.500, hingga 3.624. Kondisi market ETH secara teknikal juga menunjukkan potensi oversold di daily chart RSI 14 di 30,6 dan rebound dari zona support. Gambaran mean reversion sangat mungkin terjadi bila harga mampu bertahan di atas 3.200. Untuk Binance Coin versus USDT, skenario entry di 924,52, stop loss di 874, dan take profit berturut-turut di 970, 1032,5, dan 1092,14. Kondisi sangat oversold di RSI 7 dan 14 memberi peluang mean reversal, apalagi jika harga mampu menembus resistance di area psikologis 970. Solana versus USDT, level entry di 144,71, stop loss di 134,5, dengan take profit di 154, 160, dan 170. RSI sangat rendah dan harga sedang menguat dari support kunci 4 jam, sehingga peluang bounce jangka pendek cukup menarik selama stop loss tidak tersentuh. Untuk XRP versus USDT, entry di 0,1637, stop loss di 0,16, lalu take profit di 0,1709, 0,1757, dan 0,1788. Sinyal bounce didukung oleh oversold dan struktur candle hammer dengan potensi mean reversion menuju resistance harian. Yang terakhir, Dogecoin versus USDT, entry di 2,3173, stop loss 2,2677, take profit 2,3628, 2,4, dan 2,4334. Momentum telah mulai pulih dari tekanan jual dan selama dapat bertahan di atas 2,27, risk-reward sekitar 2,85 masih rasional. Seluruh skenario trading ini mengasumsikan peluang rebound oversold, bukan saran mutlak untuk mengikuti transaksi real. Kalian harus tetap mengukur dan mengatur risiko sesuai profil masing-masing. Sekali lagi, video ini hanya untuk tujuan edukasi dan menambah wawasan trading. Semua keputusan dan aksi investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Tetap waspada, selalu lakukan riset sebelum mengambil langkah apapun di pasar kripto. Sampai bertemu di video selanjutnya.